Apakah semua hari ini hadir atau yang hadir? Ada yang tidak hadir berarti? Coba ketua kelas, siapa yang tidak hadir nak? Berapa orang nak? Mari kita berdoa, doa liburan. Terus Malaysia, amin. Sekarang coba dengarkan yang ingin Ibu sampaikan ini. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah pohon pisang? Pernah. Di antara pohon pisang itu ada daunnya yang masih segar, berwarna apa? Hijau. Nah, lalu ada daunnya yang sudah kering, berwarna apa? Coklat. Lalu setelah jatuh ke tanah, daunnya bagaimana? Coklat. Lalu terjadi apa biasanya? Kalau lama-lama dia di tanah bagaimana? Busuk, betul ya, membusuk, ya kan? Kira-kira benda atau jak tadi daun pisang, di situ terjadi apa? Ada terjadi perubahan. Dari pertama dia tadi masih dalam keadaan warna hijau, ya. Lalu ada yang berubah menjadi warna coklat. Lalu ketika dia jatuh ke tanah, lama-kelamaan dia akan membusuk. Di situ terjadi suatu perubahan zat atau perubahan materi, ya. Paham kan? Nah, itulah yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik nanti kalian dapat menjelaskan sifat kimia dari suatu zat, lalu sifat fisikanya juga, gitu ya. Selanjutnya, kalian anak didik Ibu nanti mampu menyebutkan contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu anak didik Ibu nanti melalui kegiatan kita hari ini, ada pengamatan video, ada nanti kita melakukan percobaan, anak didik Ibu dapat membedakan mana yang merupakan perubahan fisika, mana yang merupakan perubahan kimia. Jadi selama pembelajaran nanti, setelah kita belajar nanti kan ada tes yang dikasih, ada tes yang diberikan sebagai bentuk evaluasi, melihat sejauh mana kalian sudah paham. Lalu selama pembelajaran nanti Ibu akan tetap perhatikan. Oke, nah sekarang dengarkan sedikit penjelasan Ibu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat contoh perubahan fisika, perubahan kimia ini. Ibu ambil satu contoh permasalahan di dalam kehidupan kita. Ketika kalian bangun tidur lalu menjumpai dua wadah, di mana wadah, tahu wadah tempat berisi nasi. Nah, di wadah yang satu, katakanlah ya, Ibu ambil ini, Ibu jelaskan sedikit, misal ya. Nah, katakanlah di sini ada wadah panci ini ya, panci satu. Lalu di sini ada panci kedua. Di panci pertama ini ada nasi. Nasinya dingin. Ya, sementara di panci kedua nasinya di sini sudah berair, lalu ada baunya. Sementara di sini belum. Ya, di sini nasinya hanya dingin dan agak sedikit keras katakannya, dingin dan agak sedikit keras. Nah, pertanyaan Ibu, kira-kira nasi yang masih mungkin bisa untuk kita makan itu nasi di panci keberapa? Nanti kan kalian sudah bekerja di dalam suatu kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, di sini buatkan bagian KPD-nya. Ya, dibuatkan bagian KPD-nya sebentar. Ibu tayangkan nanti sebuah video. Di dalam video itu kalian lihatlah, kalian analisislah, ya, mana yang merupakan sifat fisika,
mana merupakan sifat kimia, dan beberapa contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ketika kamu perhatikan, kamu tuangkan ke dalam LKPD ya. Nanti kalau ada yang kurang paham tanya ibu, tapi lakukan dulu semampumu. Karena pembelajaran kita adalah siswa yang aktif, bukan gurunya. Ibu hanya memfasilitasi saja, ya. Biarkan begitu, ha. Kalau sudah seperti itu, coba perhatikan LKPD-nya. Tulis hasil pengamatannya di LKPD. Yang lain mencatat. Tulis hasil pengamatannya Yang di lain LKPD. mencatat. Udah. Yang lain mencatat harus meledak. Jangan hanya itu saja yang dikerjakan. Udah. Yang lain dicatat, Bang. Mencatat yang lain, mencatat. Tulis hasil LKPD-nya dalam Udah kalau udah biar enggak. Kalau sudah, biar Udah. sekarang tulis. Jangan lagi tumpahkan biar enggak meledak dia. Di LKPD. Miripkan aja miripkan. Sebelumnya tadi bagaimana Udah. dia? Gitu aja. Kalau buat di sini sebelum ada awal tadi. Apa yang tadi kamu bukan tadi? Baik teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Felicius Hulu. Perkenalkan, nama saya Alfred Fadil Hulu. Perkenalkan, nama saya Teman Syahya. Perkenalkan, nama saya Linda Fisandari Hulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Triangelita Hulu. Perkenalkan, nama saya David Istilah Hulu. Langkah-langkah kegiatan. 1. Amati video perubahan fisika dan kimia yang ditampilkan di depan. 2. Simak sifat-sifat zat yang Anda amati. 3. Catat sifat fisika dan sifat kimia dari zat yang Anda amati dalam video ke dalam tabel 1. 4. Catat perubahan fisika dan perubahan kimia yang Anda amati pada video ke dalam tabel kedua. Sifat fisika: bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik lele. Sifat kimia: mudah berkarat, mudah terbakar, suka membusuk. Nama zat yang diamati: pelepah kelapa diiris, merupakan perubahan fisika. Kayu dibakar menjadi arang, merupakan perubahan kimia. Beras digiling menjadi tepung, merupakan perubahan fisika. Plastisin menjadi bentuk boneka atau muka orang.
merupakan perubahan fisika. Tua menjadi gula merah merupakan perubahan kimia. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Tidak menghasilkan zat baru. Apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Menghasilkan zat baru. Bagaimana ciri-ciri perubahan fisika? Tidak berubah komposisi zatnya. Bagaimana ciri-ciri perubahan kimia? Berubah komposisi zatnya. Terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna. Kompetensi dasar KD menyajikan hasil penelitian. Alat dan bahan: balon, botol dan gelas, sudah kue, cuka, air, kulit telur, air. Langkah-langkah kegiatan. 1. Percobaan 1. Masukkan soda kue ke dalam balon. Masukkan cuka ke dalam botol. Tutup mulut botol dengan balon yang berisi soda kue. Berdirikan balon tersebut hingga semua soda kue masuk ke dalam balon. Amati apa yang terjadi dan catat ke dalam tabel bawah. Percobaan 2. Masukkan cuka sebanyak setengah gelas. Kemudian masukkan kulit telur ke dalam gelas berisi cuka. Tunggu sekitar 5 menit. Amati apa yang terjadi. Amati apa yang terjadi dan catat ke dalam tabel bawah. Percobaan 3. Masukkan air sebanyak setengah gelas. Kemudian masukkan kulit telur ke dalam gelas berisi air. Tunggu sekitar 5 menit. Amati apa yang terjadi. Amati apa yang terjadi dan catat ke dalam tabel di bawah. Pengamatan. Percobaan 1. Soda kue dimasukkan ke dalam balon, lalu dikadukkan cuka. Balon menjadi mengembang karena gas dari campuran soda kue dengan asam cuka. Percobaan 2. Kulit telur dimasukkan ke dalam asam cuka. Terjadi gelembung gas. Percobaan 3. Kulit telur dimasukkan ke dalam air. Tidak ada perubahan apa-apa. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Tidak. Semua sudah mengisi LKPD-nya? Sudah. Sudah. Ya. Ada yang belum, boleh ditanyakan. Kalau misalnya tadi ada yang terlewat, belum. Apakah jawabannya sama semua? Oke, silakan kelompok 4. Berapa? Bagaimana ciri-ciri kelompok 4? Coba nak. Perkenalkan namanya, lalu beri pertanyaannya, ya. Perkenalkan namanya, silakan berdiri. Saya ini dari kelompok ini gitu. Perkenalkan nama saya Susila Mulu, saya dari kelompok 4. Saya mau bertanya yang nomor 4. Bagaimana ciri-ciri perubahan kimia? Bisa dijawab oleh kelompok 1. Bisa? Oke. Yang lain belum menjawab, jangan kamu. Nah, Coba yang lain, kasih yang lain dulu. Coba sebutkan ciri-ciri perubahan kimia. Nah.
Ciri-ciri perubahan kimia: berubah komposisi zatnya, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna. Oke, sudah paham? Sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima? Oke. Bisa ya nak ya? Udah bisa? Sudah, Bu. Yang lain boleh dilengkapi LKPD-nya, ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Dari hasil pembelajaran kita, silakan dulu nak bagus. Dari hasil pembelajaran kita, apa yang bisa kalian simpulkan hari ini? Yang pertama, sifat fisika dan sifat kimia. Siapa yang bisa menyebutkan sifat fisika apa saja? Angkat tangan. Ayo, yang aktif. Oke nak, silakan. Sifat fisika, singkat. Fisika: bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik leleh. Titik didih, titik lele. Lalu sifat kimianya, siapa bisa menyebutkan? Oke, yang ini dulu, belum pernah dia. Silakan nak. Sifat kimia adalah zat berkala menggunakan sifat Oke. Bisa ya? Sudah dibedakan? Kan mana sifat fisika, mana sifat kimia? Nah, Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke. Bisa ya dipahami apa apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada banyak contoh perubahan kimia. Yang pertama tadi, kayu dibakar menjadi arang. Itu perubahan fisikanya apa saja? Banyak kali perubahan fisikanya Pak. Ayo baca sama-sama. Perubahan fisika apa? Yang warna. Perubahan fisikanya apa saja? Kelapa dipotong. Di sana hanya terjadi perubahan bentuk, ya. Lalu apa lagi? Beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, dengarkan. Ibu ingin tahu satu orang pengalaman belajar hari ini bagaimana? Siapa yang bisa? Siapa bisa menceritakan pengalaman belajar hari ini? Saya senang Bu karena ada praktikum hari ini. Boleh diceritakan siapa? Saya senang dalam percobaan hari ini karena hasilnya kami buat itu kita berhasil. Oke, bagus ya. Secara keseluruhan Ibu tanya, bagaimana? Senang tidak pembelajaran hari ini? Oke, bagus ya. Sedikit Ibu ingatkan, Ibu lihat ada kelompok yang lemas karena rasa perjuangannya tidak berhasil Ibu. Tidak apa-apa nak. Di dalam kehidupan pun kita tidaknya selalu berhasil apa yang kita kerjakan. Yang penting kita sudah apa? Sudah apa nak?